Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu arsalahu Allahu rahmatan lil alamin. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'a hudahu wa walahu ajma'in. Jemaah-jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, hendaknya kita senantiasa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Betapapun COVID-19 masih membayang-bayangi, tetapi hendaknya setiap kita, selain tawakul kita kepada Allah, hendaknya kita juga bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmat Allah yang senantiasa Allah anugerahkan kepada kita sekalian sampai dengan saat ini. Jamaah-jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagai khatib memang sudah merupakan kewajiban untuk menunjukkan kaum muslimin kepada jalan-jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya, berkewajiban pula untuk memberikan peringatan, bahkan ancaman keras kepada kaum muslimin dari perkara yang mengundang murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Terlebih mereka yang mewarisi ilmu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia dalam waktu yang sama harus menunaikan apa yang menjadi visi dan misi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, perlu kiranya untuk kita ketahui bahwa pada masa COVID-19 ini yang masih terhitung membayang-bayangi, bahkan mengancam keamanan dan kesehatan sebagian besar kita dan saudara-saudara kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi ada kejadian yang seharusnya kita mampu untuk mengambil pelajaran penting. Ada sekelompok orang yang kemudian dijerat dengan pasal karena dia adalah melanggar terkait dengan perundangan pornografi. Kenapa? Karena berdasarkan apa yang diberitakan oleh CNN Indonesia, telah terjadi pesta, dan pesta itu adalah sebenarnya pesta seks, dan tepatnya adalah pesta gay. Terjadi pada tanggal 3 September. Kalau kita sekarang 4, berarti adalah baru kemarin terjadi. Di antara yang memilukan kita adalah bahwa disebutkan di antara yang terjadi di sana adalah bahwa peserta disuruh untuk telanjang. Bahkan berikutnya adalah agar mencari pasangan yang tentu adalah mereka sama-sama laki-laki, untuk kemudian berhubungan badan di kamar dan tidak boleh ditutup pintunya. Bahkan supaya lebih mungkin menambah gairahnya, diputarkan video porno
yang itu adalah ditayangkan sebelumnya. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya peristiwa ini adalah terindikasi sengaja berbuat yang melanggar perundangan, atau apabila dia adalah muslim, dia sungguh telah berbuat maksiat. Bukan hanya itu, dia bahkan telah memfasilitasi perbuatan zina yang termasuk perbuatan maksiat. Bahkan disuruhnya untuk berbuat zina adalah telah berarti menyuruh orang lain berbuat kemungkaran. Terlebih pada saat berzina itu disuruh untuk tidak menutup pintu. Artinya adalah seolah zina itu adalah halal dipertontonkan atau bahkan halal untuk didemonstrasikan. Bahkan bagi kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kegiatan yang dilakukan antara jam 21 malam sampai dengan jam 3 malam itu bagi orang yang beriman adalah waktu yang sangat mahal. Karena apa? Waktu ini adalah waktu beristirahat, atau kalau mau, waktu ini adalah waktu untuk berlomba, untuk menjadi orang-orang yang beruntung, karena dia berusaha untuk membentuk dan membiasakan diri menjadi pribadi-pribadi yang saleh dengan salat tahajud di antaranya. Jemaah-jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, betapa yang demikian itu adalah terjadi, padahal itu adalah melanggar perundangan dan peraturan yang berlaku, melanggar bahwa ini adalah sedang berada dalam kondisi yang genting, COVID-19 membayangi dan mengancam, dan lebih dari itu adalah bahwa dia telah menantang Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dia adalah telah melakukan perbuatan yang dikategorikan dosa besar. Jamaah-jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, oleh karena itu saya sengaja berikan judul khutbah ini adalah dengan pesta zina, karena sesungguhnya antar gay itu adalah perbuatan yang disebut oleh Allah dengan zina, yang itu adalah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila." Janganlah kalian dekati perbuatan zina, karena zina itu adalah perbuatan yang keji dan jalan yang buruk. Terlebih bahwa perbuatan homo ataupun yang sejenis dengan ini di dalam syariat Allah Subhanahu wa taala dan peraturan yang dituntunkan, yang disunnahkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apalagi adalah di bulan di mana semestinya kita berhijrah dari yang dilarang kepada yang diperintah, bulan Muharram, bahkan masih terkategorikan pertengahan bulan Muharram, bulan purnama, semestinya kita berhijrah dari yang buruk kepada yang baik, dari maksiat kepada taat, dari sesuatu yang dilarang kepada sesuatu yang diperintahkan, atau bahkan dari sesuatu yang dibenci oleh Allah kepada sesuatu yang dicintai Allah, dari sesuatu yang terkutuk kepada sesuatu yang terpuji. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda melalui apa yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dan Al-Imam Hakim dari salah seorang sahabi bernama Abdullah bin Abbas. Kata beliau alaihi salatu wasalam, di antara hadis yang beliau sampaikan adalah panjang tetapi saya potong. Kata beliau, la'anallahu man amila amala qaumi Lut. La'anallahu man amila amala qaumi Lut. La'anallahu man amila amala qaumi Lut. Diulang oleh Rasul 3 kali, yang artinya adalah Allah mengutuk
siapa saja yang mengerjakan apa yang dikerjakan oleh kaumnya Nabi Lut dan disebutnya liwat, dan orang yang mengerjakannya disebut lauti. Orang yang mengerjakan dan orang yang dikerjakan semuanya adalah dikutuk, karena kata Rasulullah SAW, la'anallahu, Allah mengutuk. Berarti perbuatan itu perbuatan terkutuk, dan orang yang melakukannya juga adalah terkutuk. Jamaah-jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai muslim hendaknya kita takut kepada Allah. Jangankan dosa besar, dosa kecil pun hendaknya kita berusaha untuk meninggalkan dan menghindarkannya. Dan apabila kita terjebak, maka bersegeralah untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita ini beriman bahwa apa yang diajarkan oleh Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah benar, kalau kita ini meyakini bahwa risalah Islam yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah benar, maka patut untuk kita camkan apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan. Di dalam hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud, Al-Imam At-Tirmidzi, Al-Imam Ibnu Majah dari Abdullah bin Abbas, kata beliau, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man wajadtumuhu ya'malu amala qaumi Lut faqtulu al-fa'ila wal maf'ulu bihi. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, jika kalian menemukan orang yang mengerjakan pekerjaan kaum Nabi Lut, yaitu mereka mengerjakan perbuatan namanya liwat, atau dalam bahasa kita biasa disebut dengan homoseks, maka kata Rasulullah SAW, bunuhlah orang yang mengerjakan dan korbannya. Jamaah-jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah bukan pikiran manusia, ini adalah wahyu. Karena Allah berfirman bahwa apa yang diutarakan oleh Muhammad itu adalah bukan didasarkan pada kepentingan, kepada hawa nafsu, tetapi semata-mata wahyu dari Allah. Allah berfirman, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Jadi kalau menurut Rasulullah, menurut Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maulana wa habibina wa syafi'ina, kata Rasul, bunuh orang yang mengerjakan dan korbannya. Saya nukilkan bagaimana para ulama dari kalangan madhab Syafi'i, yang di Indonesia ini adalah kita semua bermadhab Syafi'i, maka saya nukilkan kitab yang mudah untuk ditelusuri oleh kita. Ada kitab namanya Kifayatul Akhyar, yang merupakan syarah daripada Matnul Ghayati wat Taqrib karya Al-Imam Abu Syuja'. Di sana dijelaskan bahwa orang yang mengerjakan pekerjaan kaumnya Nabi Lut, hukumannya adalah ada 3 yang bisa menjadi alternatif. Alternatif yang pertama adalah yuqtalu bisayfi kal murtaddi. Orang itu adalah dibunuh dengan atau oleh pedang, seperti halnya orang yang murtad, dihukum seperti itu. Kedua, yurjam, dirajam, dilempari oleh batu sampai dengan dia mati, seperti halnya dia adalah melakukan perbuatan zina yang lain. Dan atau yang ketiga, dan ini adalah mengerikan, kata beliau, yuhdamu alaihi jidar. Orang itu hendaknya ditindih oleh dinding sampai mati. Atau au, kata beliau, au yurma min syahiqin hatta yamuta. Atau orang itu dilempar
dari tebing yang tinggi sampai mati. Jemaah-jemaah yang rahmati Allah SWT, ini adalah yang difahami oleh para ulama, dan ini adalah al-madhabu asy-Syafi'i, dan ini adalah merupakan suatu indikasi dan pelajaran untuk kita bahwa bukan perbuatan biasa ini, perbuatan yang luar biasa, mengerikan, dan karena itu hendaknya kita mengambil pelajaran. Ini adalah perbuatan yang disebut dengan dosa besar. Dia dikutuk oleh Allah dan dia diancam hukuman di dunia. Oleh karena itu, maka marilah kita ketahui ini. Dan berikutnya adalah kita tidak boleh tinggal diam terhadap lingkungan kita, dan mari kita jaga lingkungan kita. Cintailah diri kita, cintailah keluarga kita, cintailah masyarakat kita, cintailah negara kita. Dengan cara apa? Dengan cara jangan mengundang murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman dalam berbagai ayat, surat Al-A'raf ayat 80 sampai dengan 84, surat An-Naml ayat 54 sampai dengan 58, surat Al-Hijr ayat 61 sampai dengan 77, dan surat Al-Ankabut ayat 28 sampai dengan 29. Semua ini kalau kita pelajari bahwa Allah telah menurunkan Nabi Lut untuk memberikan peringatan pada kaumnya agar jangan melakukan perbuatan keji, yaitu perbuatan zina, yaitu perbuatan homo. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, disebutkan di sini, innakum la ta'tunar rijala syahwatan min dunin nisa. Kenapa kalian tunaikan syahwatnya kepada sesama laki-laki? Di dalam awal ayat Allah berfirman, ata'tunal fahisyata. Yang demikian itu adalah merupakan perbuatan keji yang mengundang murka Allah, yang Allah jelaskan dalam surat Al-Hijr. Kata Allah, faja'alna 'aliyaha safilaha wa amtarna 'alaihim hijaratan min sijil. Allah akan hukum mereka dengan cara dibalik bumi yang tadinya di atas, yang tadinya dihuni oleh mereka orang-orang yang berbuat dosa besar dan menentang dan mengecilkan perintah Allah dan larangan Allah ini. Allah akan timbun ke bawah tanah dan dijadikan perut bumi di atas permukaan bumi. Permukaan bumi menjadi isi perut bumi. Na'udzubillahi min dzalik. Marilah jamaah-jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita manfaatkan usia umur hidup ini untuk mendekatkan diri pada Allah, dan bukan dengan cara mengundang murka Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Jemaah-jemaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, sangat jelas, sangat gamblang, ayatnya jelas, hadisnya jelas. Saya sudah sampaikan, saya sudah terjemahkan seperlunya, saya sudah sampaikan pula pemahaman para ulama Ahlus Sunnati wal Jamaah. Marilah kita takut kepada Allah, jangan mengikuti hawa nafsu, jangan egois, tetapi marilah kita mencari sesuatu yang baik di dunia yang sementara dan fana ini. Dan bahkan hendaknya kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah itu adalah tentu pasti maha berkuasa dan akan memberikan hukuman dan azab bagi mereka yang tidak pandai untuk mengambil pelajaran. Saya ingin sampaikan sepotong hadis khususnya terkait dengan zina. Dan ini jangan-jangan jamaah-jemaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, musibah yang sedang melanda kita ini, penyakit menular ini, jangan-jangan karena dosa ini. Lihat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah dari Abdullah bin Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu anhuma.
Kata Rasul bahwa lam tadharil fahishatu fi qaumin qat hatta yu'linu biha. Tidaklah pada suatu kaum mereka tampakkan perbuatan keji yang disebut di sini adalah zina. Bahkan mereka sampai publikasikan, yu'linu biha, mereka iklankan, mereka promosikan perbuatan zina itu. Maka apa? Bersiaplah, ingatlah, dan jangan aneh seandainya apa yang Rasul sampaikan ini terjadi, dialami oleh manusia, yang bisa jadi bukan saja melanda orang yang mengerjakannya, tetapi termasuk kita yang diam terhadap kemungkaran itu. Kata Rasulullah SAW, illa fasha fihimut ta'un, maka akan tersebar di masyarakat itu, yang masyarakat itu diam terhadap perbuatan zina, yang orang di antara masyarakat itu mengerjakan zina, akan terjadi pada masyarakat itu adalah ta'un. Apa itu ta'un? Ta'un itu adalah al-amradul mu'adiyah, penyakit atau wabah yang menyebar, yang menular. Dan berikutnya adalah wal auja'ul lati lam takun madat fi aslafihim alladzina madaw. Bahkan bukan hanya penyakit menular, jemaah-jemaah yang rahmati Allah SWT, kata Rasul, bahkan kelaparan yang tidak pernah terjadi sedahsyat itu di kaum-kaum terdahulu. Jemaah-jemaah yang dirahmati Allah SWT, tentu kelaparan itu bisa jadi berawal dari krisis moneter karena segala mahal dan seterusnya. Karena itu maka marilah kita ambil pelajaran, jangan berbuat zina dan atau jangan membiarkan perbuatan zina, karena sungguh bukan pelakunya saja yang akan Allah hukum, tetapi kita yang mendiamkannya, atau bahkan mungkin kita akan terkena dampak dan imbas daripada perbuatan dosa besar ini. Jemaah-jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita selalu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangankan manusia, semesta alam ini Allah yang mencipta. Jangankan menghukum manusia, memusnahkan dunia semesta ini Allah mampu. Oleh karena itu sungguh ada sesuatu yang tidak waras pada saat orang itu adalah menyepelekan Allah atau menyepelekan, menghinakan apa yang menjadi tuntunan Allah dan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah-jemaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah mengabulkan doa-doa kita. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka al khaira kullahu ajilahu wa ajilah ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam, wa na'udzu bika minasy syarri kullihi ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam. Allahumma inna na'udzu bika minal bala'i wal waba'i wal ghala'i wal mihani wal fitani ma dhahara minha wa ma batan. Allahumma inna na'udzu bika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayyi'il asqam. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma ansuril islam wal muslimin. Allahumma ansuril mujahidin alladzina yujahiduna li raf'i rayati la ilaha illallah fi kulli zamanin wa fi kulli makanin ya azizu ya jabbar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.